Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas topik studi kita, jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan notifikasi. Dan jangan lupa agar video ini di-share kepada teman-teman Anda agar semakin banyak orang mendapatkan pencerahan. Studi kita kali ini mau melihat kata ganti Allah dalam surah ke-13, surah Ar-Ra'd ayat 32 sampai 36. Sebelum kita masuk dalam studi kita, saya mau menyamakan dulu persepsi kita tentang Al-Qur'an, ya. Jadi pemikiran dasarnya itu adalah bahwa Al-Qur'an itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, jadi apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu diyakini sebagai kata-kata Allah, gitu, ya, kata-kata Allah. Nah, jadi itu yang membedakan kitab suci umat Islam dengan kitab suci agama lain. Jadi Al-Quran uh, merupakan wahyu dari Allah yang tertulis di dalamnya merupakan kata-kata Allah sendiri. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna, maka tidak heran Al-Qur'an itu adalah kitab yang sempurna. Al-Qur'an adalah kitab yang jelas. Ini merupakan konsekuensi logis, ya. Nah, karena tadi itu sumber dari Al-Qur'an itu kan adalah Allah, di mana Allah itu maha sempurna. Karena itulah Al-Qur'an kitab yang sempurna, kitab yang jelas. Ini pemikiran dasarnya, ya, pemikiran dasarnya. Sekarang kita akan melihat ya kata ganti untuk Allah dalam surah Ar-Ra'd. Nah, eh, satu fakta yang tak bisa disangkal kalau kita membaca ayat 32 sampai 36 dari surah ke-13 ini, ya, faktanya itu adalah bahwa kata ganti untuk Allah itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda, tidak sama, tidak seragam. Nah, kita kembali tadi ke pemikiran dasar. Sumber dari Al-Qur'an itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kata ganti untuk Allah itu berbeda-beda. Misalnya, dalam ayat 32 digunakan kata aku, sedangkan dalam ayat 33 digunakan kata dia. 34, 35 tidak ada kata ganti untuk Allah. Baru pada ayat 36 ada kata ganti Allah, yaitu kata ganti kami. Ya. Jadi seperti yang telah kami sampaikan, ketiga kata ganti ini ditafsirkan sebagai Allah. Ya. Nah, dari segi ilmu linguistik, ya, atau dari segi logika, nalar, akal sehat, aku di sini itu merujuk kepada Allah yang berbicara, ya, Allah yang berbicara. Sedangkan dia itu merujuk kepada Allah yang lain yang bukan sedang berbicara. Itu, ya. Aku Allah yang berbicara. Sedangkan dia itu adalah Allah yang lain yang bukan sedang berbicara. Harus disadari bahwa aku itu berbeda dengan dia. Aku itu adalah orang pertama, dia itu adalah orang ketiga. Nah, sementara kata kami ini merujuk kepada aku dan dia. Ya, itu. Karena dalam kami itu ada aku dan dia. Itu. Kalau kita berarti aku dan engkau. Itu ya. Nah, di sini tampak jelas ya, tampak jelas secara implisit mau dikatakan bahwa Allah
itu ada dua. Allah yang sedang berbicara dan Allah lain yang disebut oleh Allah yang sedang berbicara ini. Nah, dari pemaparan di atas ya kita sampai pada kesimpulan logis ya. Ada beberapa butir kesimpulan yang dapat kita tarik dari uraian tadi. Yang pertama ya, bagaimana mungkin dari satu sumber yang satu dan sama itu bisa menghasilkan kata ganti yang berbeda-beda. Ini kok bisa? Ya, kok bisa gitu? Ini agak aneh, agak mengganggu nalar akal sehat itu. Dari sini tampak jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak konsisten. Allah suka berubah-ubah. Padahal salah satu sifat Allah itu adalah kekal. Gitu. Bagaimana mungkin Allah itu tidak konsisten? Ya. Kesimpulan berikut, Allah Islam itu ada dua. Mau tidak mau. Dari pemaparan tadi kelihatan Allah itu ada dua. Gitu. Jadi harus dikatakan juga Al-Quran bukanlah kitab yang sempurna karena terjadi kekacauan. Ya. Terjadi ketidakjelasan. Ya. Nah, karena apa itu juga harus dikatakan Al-Quran bukan kitab yang jelas. Jadi dua hal ini bertentangan dengan pemikiran dasar kita tadi. Ya, bahwa Allah itu maha sempurna, karena itu Al-Quran yang dihasilkannya adalah sempurna dan jelas. Tetapi faktanya tidak sempurna dan tidak jelas. Oleh karena itulah tidak mungkin Al-Quran ini dihasilkan oleh Allah. Agak mungkin kalau kita katakan Al-Quran merupakan rekayasa Muhammad. Nah, demikianlah studi kita tentang 3 kata ganti Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 32 sampai 36. Semoga studi ini mendatangkan pencerahan bagi Anda. Sekian dan terima kasih.